Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sulaiman dari kelas Arsitektur 20C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai undang-undang tentang perseroan terbatas atau PT. Untuk susunan di sini yang pertama ada latar belakang, syarat perseroan terbatas, alur pendirian perseroan terbatas, direksi dan komisaris, anggaran dasar, penambahan modal dan pengurangan modal, serta yang terakhir penggabungan dan peleburan perseroan terbatas. Latar belakang pengertian perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat undang-undang serta peraturan di dalam pelaksanaannya. Organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Untuk direksi, yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh serta mewakili atas pengurusan perseroan. Yang terakhir, dewan komisaris, yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara khusus atau umum serta memberi nasihat kepada komisaris. Kemudian ada syarat perseroan terbatas diantaranya. Yang pertama, administrasi, yaitu nama perseroan diawali dengan nama PT minimal 3 kata atau dalam satu kata mengandung 3 huruf. Kemudian alamat kedudukan perseroan berada di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, maksud dan tujuan terdiri dari bidang usaha yang akan dilakukan oleh perseroan. Yang ketiga, modal dan saham. Modal dasar minimal 50 juta rupiah. Kemudian modal ditempatkan 25% dari modal dasar dan modal disetor 25% dari modal dasar. 4. Direksi, yaitu terdiri dari 2 orang ataupun lebih sebagai direksi dan komisaris. Alur pendirian perseroan terbatas. Sebelum melakukan pembuatan akta, penting dilakukan pengecekan terhadap nama perseroan apakah sudah terdaftar atau belum. Nama perseroan harus didahulukan dengan nama perseroan terbatas atau PT. Dan nama perseroan tidak boleh menggunakan yang pertama sudah dipakai oleh perseroan lain, yang kedua bertentangan dengan ketertiban umum, 3 memiliki kesamaan nama dan dengan lembaga negara dan pemerintahan, yang keempat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, yang kelima terdiri dari rangkaian angka, ataupun yang terakhir mempunyai arti sebagai perseroan atau badan hukum. Untuk akta pendirian didirikan oleh 2 orang atau lebih akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dalam akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan seperti 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan. Yang kedua, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, serta kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga, nama pemegang saham yang telah mengambil saham, rincian jumlah saham, dan nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain sebagai berdasarkan surat kuasa. Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan sendiri atau memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri paling lambat 60 hari sejak akta pendirian ditandatangani dengan informasi yang memuat yang pertama, nama, tempat kedudukan perseroan, dan alamat lengkap perseroan. Yang kedua, jangka berdirinya perseroan. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Yang keempat, jumlah modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor. Untuk modal dan saham. Modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham modal paling sedikit yaitu 50 juta rupiah. Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah nominal atau minimum modal perseroan. Pemerintah dapat menentukan perubahan besar modal dasar tersebut. 25% dari modal harus ditempatkan dan disetor secara penuh serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Penyetoran dapat dilakukan secara tunai ataupun dalam bentuk lainnya.
Penilaian setoran dalam bentuk lainnya ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai harga pasar. Penyetoran dalam bentuk benda tak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam waktu 14 hari setelah akta pendiri ditandatangani. Kemudian saham, tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, sehingga harus dicantumkan dalam mata uang rupiah saat pendirian perseroan terbatas wajib mengambil saham. Direksi wajib menyimpan daftar nama pemegang saham dengan syarat: 1. Nama serta alamat, 2. Jumlah nomor tanggal perolehan saham serta klasifikasinya, dan yang ketiga jumlah yang disetor atas setiap saham. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat dalam rapat RUPS atau rapat umum pemegang saham. Kemudian SK kehakiman. Permohonan untuk memperoleh keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal pendirian akta ditandatangani. Jika dokumen permohonan telah sesuai, maka Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan dari yang bersangkutan secara elektronik. Kemudian dalam jangka 30 hari sejak pernyataan tidak keberatan dari pemohon, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, dan jika seluruh syarat terpenuhi, dalam waktu 14 hari Menteri menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Namun jika dalam jarak waktu yang telah ditentukan dokumen tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan surat pernyataan tidak keberatan menjadi gugur. Pemohon dapat mengajukan kembali, namun jika tidak mengajukan maka akta pendirian menjadi batal dan perseroan belum memiliki status badan hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri itu sendiri. Kemudian ada direksi dan komisaris. Direksi, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat. Direksi perseroan terdiri atas 1 orang anggota ataupun lebih. Kemudian komisaris, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan maupun usaha perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris terdiri atas 1 orang anggota ataupun lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat penerbitan hutang kepada masyarakat atau perseroan terbatas wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi dan 2 orang anggota Dewan Komisaris dengan pemegang tugas dan wewenang pengurusan. Kemudian anggaran dasar. Dalam anggaran dasar memuat: 1. Nama dan tempat kedudukan perseroan, 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, 3. Jangka waktu berdirinya, 4. Jumlah saham dan klasifikasinya, 5. Besar modal saham, modal ditempatkan dan modal disetor, 6. Hak-hak yang melekat pada saham dan nominal setiap saham, yang 7. Nama jabatan, jumlah anggota direksi dan Dewan Komisaris, 8. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, yang 9. Tata cara pengangkatan, pergantian, pemberhentian anggota direksi dan Dewan Komisaris. 10. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Kemudian perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan valid tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan curator. Persetujuan curator dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Persetujuan Menteri diantaranya yaitu nama perseroan atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan, jangka waktu berdirinya, besar modal dasar, pengurangan modal, serta yang terakhir ditempatkan dan disetornya modal. Untuk penambahan modal dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dengan menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka paling lama 1 tahun. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam modal dasar adalah sah apabila dilakukan quorum kehadiran lebih dari setengah bagian dari seluruh jumlah saham dengan suara dan disetujui oleh lebih dari setengah bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan. Penambahan modal wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham untuk klasifikasi saham. Untuk pengurangan modal merupakan perubahan anggaran dasar yang harus
yang harus mendapatkan persetujuan dari menteri. Persetujuan menteri diberikan apabila tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor. Yang terakhir, gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan keputusan yang telah memperoleh kekuatan tetap badan hukum tetap. Keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan quorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kemudian ada penggabungan dan peleburan perseroan. Penggabungan dan peleburan perseroan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan dan meleburkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Dalam hal berakhirnya perseroan, ada ketentuan, yaitu yang pertama, aktiva dan pasifa perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan. Yang kedua, pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan. Yang ketiga, perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku. Untuk pembubaran perseroan terbatas terjadi jika 1. Berdasarkan keputusan RUPS, 2. Jangka waktu berdirinya yang telah ditetapkan anggaran dasar berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dan yang terakhir, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pembubaran perseroan. Likuidator kepada kreditor dalam surat kabar dan berita negara Indonesia memuat diantaranya 1. Pembubaran perseroan dan dasar hukumnya. 2. Nama dan alamat likuidator. 3. Tata cara pengajuan tagihan. Yang keempat, jangka waktu pengajuan tagihan adalah 80 hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.